Halo, 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 selamat iya malam. malam. Iya malam, Ya, Pak. ya, ini Ah, dengan Bro Kevin ya dari Tangerang, bener ya? betul, Ya, ini betul, 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 motornya Vario 160, bener ya? betul, betul, Ya, betul, betul. oke. Kira-kira apa yang mau didiskusikan atau mau dikonsultasikan? Silakan. Eh, jadi gini, saya mau nanya, apakah itu kalau misalkan roller itu boleh dikasih gemuk gak sih gitu? Soalnya Enggak. saya ada pengalaman nih, dalam satu bengkel nih, Mm-mm. saya udah bilang gitu loh, nih kayaknya nggak logis gitu loh, kok roller dikasih gemuk gitu, Enggak. bagian ujung-ujung rumah rollernya itu dikasih gemuk gitu. Saya udah ngomong begitu, dia bilang wah ini mah nggak apa-apa bos, justru lebih katanya lebih ringan katanya begitu. Apakah itu mempengaruhi apa gimana sih ya? Gitu Pak. Lebih licin jadinya, malahan malah nggak bagus. Malah nggak Tuju- bagus kan? Tujuannya kan memang untuk apa namanya roller itu tuh kan tujuannya dia kan biar bergerak. Ibaratnya roller tuh kayak ban, Betul. ya kan? Heeh, heeh. Kalau di bannya, apa namanya, ban dikasihin pelumas atau enggak kita ngomongin lah kita kayak habis dari tempat cuci motor, dikasihin Heeh, pengkilap, dipakai licin nggak? heeh, betul. Licin Iya, pasti. Nah, justru licin. dikasihin itu malahan nggak bagus. Kecuali, kecuali ya ini kecuali kalau di bagian apa namanya, apa sih namanya itu, lubang, lubang, lubang rumahnya itu kan dia masuk Bos. ke asnya itu tuh. Ya Heeh, kan masuk betul. ke itu dikasih grease nggak masalah. Kok di bagian sana memang nggak masalah. Tapi Oh. kalau di pulinya di rumahnya itu di bagian tempat rollernya itu jangan dikasihin apa-apa. Kalau di tempat as lubang Hmm. asnya itu ya lubang as, apa ya disebut namanya. Pokoknya kan kan CVT seperti ini ya. Bos bukan. Heeh. Seperti ini kan CVT tengah-tengah itu kan lubang kan. Iya, betul, betul, Nah, betul. untuk kita Heeh. masukin ke tempatnya tempatnya untuk di CVT itu kan. Nah, itu Heeh. kalau dikasihin gemuk wajar. Dikasih Inggris atau gemuk itu Oke. wajar, tapi kalau di bagian dalamnya itu enggak seperti itu. Oh, oke, oke, oke. Nah, saya juga ada pengalaman, Pak, pakai roller sliding ya. Mm-mm. Itu kenapa kalau di RPM tertentu gitu itu kayak menahan ya? Apa kan gara-gara mungkin dikasih gemuk itu kali ya. Jadinya kayak gimana ya? Pas RPM tertentu, RPM tinggi itu kayak nahan gitu kayak teng gitu. Tapi kalau kita lepas gas lagi, kita gas lagi, itu respon lagi gitu. Apa pengaruh gara-gara gemuk itu ya? Kalau dari ini apa ya? Kalau dari apa yang Bro Kevin sampaikan itu ya ini menurut analisa saya dulu ya. Menurut analisa saya, Betul. yang Mm-mm. pertama itu ada kemungkinan karena efek dari grease-nya atau gemuknya itu. Karena kan gini, roller ya kan roller itu kan dia kan begitu dia muter kan otomatis, roller itu kan bakal berjalan ke atas ya kan dia kan mencari titik Betul, tertingginya kan sesuai dengan beratnya ya betul. kan seperti itu. Ah, ah. Nah, permasalahannya adalah ketika dikasihin apa gemuk seperti itu dia kan bakal licin ya kan dia bakalan ngelicin, Oke. otomatis begitu kita turunin gas otomatis kan putarannya bakal berkurang dong ya kan berkurang dari Mm-mm, betul, semula, betul, betul. apa berkurang dari terakhir, maksudnya berkurang terakhir otomatis Ah, ah. roller kan pasti akan agak 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 nurun dia pasti, walaupun bukan langsung turun banget enggak, tapi dia pasti bakal menurun. Nah, kalau dibilang langsung buka apa, begitu buka gas tutup gas buka gas lagi ya itu wajar karena apa, posisi rollernya dia turun habis itu naik lagi seperti itu dan itu Mental bakalan, lagi gitu ya. iya kurang lebih seperti itu Oh, kan memang. Kalau di CVT itu kan kita menggunakan namanya gaya sentrifugal. sentrifugal ya. Betul Ah, ah, seperti ah, itu. ah. Nah, yang Kalau ke misalkan rollernya, sorry motong. Kalau ya misalkan rollernya sliding kan ada tuh merek yang boleh sebut merek ya. boleh nggak masalah. Ah, dia kan Mm-mm, ada sliding tuh. Itu cara mm-mm. kerjanya kan nge-slide tuh, Ya, bukan muter kan. Itu mm-mm. memang bagus ya, Pak ya. Apa lebih bagusan bulat sih gitu? Ini ini berdasarkan dari ini aja ya. Saya berdasarkan dari pengalaman dulu ya, karena saya juga nggak pernah Ya, jual yang model seperti itu. Nah, oke, oke. kalau yang saya ketahui adalah kalau yang itu biasanya dia jualnya langsung satu paket dengan pulinya. Kalau dia model-model sliding. Oh, Jadi kalau oke. misalnya nih ya misalnya dibeli cuman rollernya aja tipe sliding tapi rumahnya nggak diganti ya bakalan nggak enak juga sebenarnya karena kan pasti beda.
Kecuali kalau Iya sih. diganti pulinya ngikutin dengan apa namanya dengan jadi dia jual satu paket seperti itu. Itu malahan lebih oke karena bentuk jalurnya itu sudah disesuaikan dengan yang namanya sliding seperti itu. Hmm. Nah, makanya Oke, oke. makanya em, ya memang sih kayak kalau se apa namanya sepengalaman saya orang-orang yang pakai Mm-mm. itu cuman segelintirnya aja yang make segelintir maksudnya nggak dipakai untuk kayak harian malahan itu mak seperti itu. Oh, oke, 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 oke. Setahu saya Oh, loh ini ya setahu saya itu setahu saya sih ini nggak tahu apakah apa namanya asumsi saya ini benar apa enggak karena memang kebanyakan orang memakai cuman enaknya di awal doang. Tengah ke akhir itu sudah ada orang bilang-bilang hmm. tuh kok ada keluhan ini, keluhan itu. Dan juga itu setahu saya biasanya dipakai untuk kompetisi. Setahu saya. Oh, oke. Makanya kalau untuk harian semestinya adalah memakai roller yang bulat aja. Itu Bulat bakalan ya. mungkin yang saya pernah dulu bahas kalau slidingnya itu memang punya performa yang berbeda daripada yang ini apa kita Bulat. ngomong yang standar seperti itu. Cuman Oke. ya sepengetahuan saya juga ya kan. Namanya kadang-kadang Mm. kita terlalu mencari performa, kadang-kadang kita melupakan yang namanya durability atau Ya, ketahanan betul, betul, seperti betul. itu. Ah, 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 ah. Jadinya ya Iya, soalnya itu pada bagian slider itu habis. Pas saya buka itu habis. setahu saya slider tuh Slider yang apa buat setahu saya sliding roller itu dia lebih pendek umurnya daripada yang model yang biasa. Tapi tergantung pemakaian juga sih sebenarnya juga bisa tergantung dari sana. Tapi setahu saya sih kalau kita ngomong istilahnya kita pemakaian untuk standar ya, kalau kita pakai standar biasa aja ya memang dokter yang mm, punya mm, yang mm, mm. sliding apapun itu mereknya apa namanya sliding dia memang agak lebih boros daripada yang standar gitu. Tapi kalau dari performa ya memang lebih up sih. Itu sepengetahuan Oh, saya. lebih up ya. Sepengetahuan saya seperti itu. Oh, Karena juga oke. saya kan ngumpulin informasi kan juga berdasarkan dari apa yang dialami oleh konsumen-konsumen saya juga gitu. Karena kadang-kadang ada juga yang Oh, kita bongkar loh. Ini sliding kenapa? Ya begini bla 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 bla, ya. Oh, oke, gini kendala gini ini. Terus saya juga tanya sama beberapa mekanik ex pembalap yang ngomongnya juga sama. Karena kan saya juga ada oh. rekanan untuk apa namanya dia tuh mantan mekanik balap dulu. Ya saya nggak perlu sebutin siapa Mm, namanya. mm. Dan saya juga sering kayak nanyain, kalau misalnya kadang ada satu case ya atau kasus gitu. Menurut saya ini kok saya nggak dapat logikanya, nggak dapat jawabannya. Saya pasti juga ke dia karena dia juga pensiunan soalnya. Dia pensiunan tapi dia ilmunya tuh banyak banget. Cuman dia tidak mau dipublish. Saya dulu sempat ada pengen ajak dia buat konten di YouTube tapi dia menolak ya sudah. Oh, Seperti oke, itu. oke, oke, oke. Hmm. Oh, oke, oke, oke. Nah, terus Pak, saya mau nanya kalau misalkan untuk filter kan katanya ada filter Verox ya. Mm-mm. Itu bagus gak sih untuk jangka panjangnya atau nanti pembakarannya terlalu kering gak sih ya kalau pakai filter itu ya? Perox ya, gini. em, Kalau yang ini saya bisa jamin, ya kan? Saya bisa jamin pemakaian untuk jangka panjang no problem. Karena apa? Saya sendiri sudah pakai. Saya sudah uji coba. Oke. Saya uji coba itu dari kalau nggak salah ingat ya, kalau nggak salah ingat saya pakai Verox itu antara Desember 2015 di NMAX Old ya. Tahu kan NMAX Old ya, tahu kan ya, NMAX lama. Tahu, tahu, tahu. Desember 2015 atau sekitar Januari atau Februari 2016. Nah, kalau kita hitung ya anggaplah Hmm. kita paling cepat sekarang lah ya. Anggap sekarang ya Desember ya. Berarti saya sudah pakai 7 tahun. Hmm. Ya kan 2015 ke 2022. Hmm. Dan kondisi saya nggak ada masalah tuh. Dari yang Oh. motor saya standar-standar sampai sekarang bore up ganti TB nggak ada masalah dengan namanya filter Verox. Karena apa? Saya bukannya mengagungkan Verox atau gimana ya karena saya jualan apa enggak gitu loh. Cuman saya sendiri pun pakai 7 tahun nggak ada masalah. Konsumen-konsumen saya yang beli dari tahun 2015 atau 2016 ya kita ngomong ya dari 2016 sampai hari ini tidak ada satupun yang komplain.
Entah itu mereknya, entah itu motornya NMAX, PCX, ADV, kemudian Vario, X-Max dan lain-lainnya, itu nggak ada tuh yang satupun yang komplain. Kalau misalnya ada komplain, Oke. berarti saya akan kayak kayak kasarnya stop jualan untuk Velg gitu loh. Tapi ya karena memang Hmm. sampai sekarang dia tidak ada yang problem, ya sudah gitu loh. Terus yang kedua, kenapa orang kebanyakan kayak bilangnya, ada sih beberapa ya, beberapa Ah, yang saya selidiki itu bilangnya gini, wah pakai filter Velg tuh bahaya, terlalu apa, karena mikronnya terlalu gede apa segala macam bla 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 bla, jadi nanti bisa merusak mesin bla 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 bla. mm-mm. Sebenarnya yang terjadi itu seperti ini. Memang benar, punyanya dari Velg itu dia bahannya stainless dan dia punya mikron lebih gede daripada yang Iya. punya standar, ya kan. Hmm. Cuman kalau kita bandingin sama punya standar, standar kan bahannya itu kan kayak kertas apa gitu, saya lupa nama tipenya. Kita kan kok standar dari pabrikan pakai kertas dan ada umurnya. Sekitar 10 ribuan harus diganti. Dan itu tidak bisa Hmm. dibersihkan. Jadi kok dibersihin malah tambah hancur. Jadi harus diganti. Seperti itu di angka 10 ribu. Kalau Oke. Verox, ya kalau Verox itu bahannya stainless, jadi itu bisa dibersihkan. Tapi bersihinnya itu bukan di angka 10 ribu, di angka 2 ribu sampai 3 ribu, tergantung wilayahnya gitu loh. Oh. Nah, kalau anggap saya di Bali ya, saya di Bali. Ya, saya Mm-mm. bukannya mau ngebandingin per daerah, enggak, ini cuma sebagai contoh aja. Kalau saya di Bali Iya. dengan kondisi kondisi polusinya ya, saya perkirakan sekitar 2.500 sampai 3.000 saya harus bersihkan. Saya sudah pernah bikin tutorial untuk ngebersihinnya di channel saya, sudah pernah juga seperti itu. Dan itu saya biasanya Mm-mm. bersihin itu antara 2.500 sampai 3.000. Nah, kalau kondisinya itu di Mm-mm. daerah seringan, mungkin, oh saya di daerah seringan di daerah pegunungan. Yang misalnya, ya Ya, pegunungan otomatis kan polusinya jauh lebih berbeda dengan yang di kota. Saya kan tinggalnya di kota ya, soalnya kan di Denpasar gitu. Otomatis betul. kan Ah, ah, ah. polusi udara kan berbeda. Nah, kalau yang di pegunungan itu bisa di angka 4.000 sampai 5.000. Seperti itu. Nah, tapi kalau kondisinya Hmm. misalnya kayak di daerah Jakarta, itu kan polusinya kan istilah bisa dibilang kan luar biasa polusinya kan. Maksudnya dari Ya, kondisi ya, betul, karena betul, betul. ini fakta, kita ngomong fakta di lapangan dulu ya. Seperti itu. Mm-mm. Nah, biasanya kalau di Jakarta, konsumen saya yang di daerah Jakarta itu biasanya saya saranin di 2.000 kilometer atau setidaknya setiap ganti oli dibersihin. Dibersihinnya juga gampang kok. Oh, Cuman oke. pakai air doang beres sama dikeringin udah. Nah, kenapa Oh, orang bilangnya apa namanya? Wah, pakai yang Velg apa namanya? Bikin cepet kotor gini-gini. Bukannya cepet kotor, tapi mereka aja yang malas ngebersihin, jadinya numpuk. Nah, otomatis kalau sudah kotornya numpuk masuk ke dalam apa namanya? Ke apa namanya? Ke sarungan, kesaringan udaranya itu otomatis kan ah, kayak numpuk, terus belum lagi ke TB apa segala macam tambah kotor gini nih. Ya memang ya ya oh, kita ngomongnya oh. seperti itu. Dan kita juga bilang ya, kalau memang Velg itu memang jelek ya kan, harusnya sampai sekarang dia udah off jualan. Tapi kenapa sekarang masih Ya. banyak? Sampai di mobil pun dia berani gitu loh. Jadi sebenarnya Hmm. adalah, ya sebenarnya ya kok dari pandangan saya pribadi, yang salah itu justru dari pemakaiannya, karena tidak diinstruksikan dari penjualnya. Penjualnya mah bilang, oh bisa Oh. dipakai lifetime. Ini ingat ya, Verox itu bisa digunakan seumur hidup, tapi tetap aja Oh. dibersihin gitu loh. Oh. Itu yang kebanyakan kenapa salah seperti itu. Ataupun kita nggak ngomong Oke. Verox ya, kita nggak ngomong Verox, yang apa, merek-merek lain pun yang bahannya stainless, yang memang kualitasnya bagus, dia memang bisa lifetime, bisa seumur hidup. Cuman perlu dibersihinnya aja lebih lebih intens. Bedanya seperti itu. Oke, oke. Nah, Hmm. itu membuat pembakarannya kering nggak, Pak? Apa gimana gitu? Nah, ini biasanya loh ya, biasanya. Kalau Ya. saya di Mm-mm. NMAX ya, kalau saya di NMAX, Iya. itu Mm-mm. kalau pakai Verox ya, NMAX Old itu biasanya saya suruh itu ditambahin CO-nya, sekitar 2 aja cukup. Kalau knalpotnya standar, Oh, saya tambahin oke. CO-nya. Nah, tapi kan MX Old kan masih bisa disetel nih ininya, masih bisa Iya. disetel apa CO-nya ya kan. Nah, kalau NMAX New atau karena motor-motor yang terbaru kan rata-rata sudah nggak bisa setel CO. Nah, kalau yang seperti itu biasanya sih saya, kalau orangnya mau ya ditambahin pakai kayak open looper atau piggyback buat ngaturnya. Tapi kalaupun misalnya tidak mau diatur ya tidak masalah. Karena saya sudah uji coba juga
nggak ada Hmm, pengaruh-pengaruhnya. Kalau memang mesinnya standar, ya kita ngomong mesin standar iya, ya, iya, kita mesin standar, iya, knalpot standar, tidak ada duta atik. Ya kalau CVT kita nggak ngurus ke sana karena tidak ada hubungan dengan pembakaran. Dia kan cuman jembatan iya. aja kan untuk nyalurin tenaga. Nah itu Mm-mm. aman-aman aja tuh sampai sekarang. Saya nggak ada problem Oh, oke. seperti itu. Kecuali kalau misalnya sekarang Oh, mungkin kayak sudah di bore up, apa ada main noken apa segala macam, ya itu memang mungkin ada perlu-perlu dikit untuk disetting seperti itu. Tapi kalau bore up biasa pasti disetting sih. Biasanya ada penyetingan. oke, Hmm. oke, 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 oke. Nah, kalau untuk mode altitude itu maksudnya gimana ya, Pak? Kan ada di SEU kan katanya ada mode altitude tuh. Katanya kalau di Vario 160 katanya dia otomatis ya. Mode Apa attitude mesti apa di ya? setting manual? Altitude kayak mode SEU-nya sih gitu kayak di dataran tinggi atau di dataran Sebentar, rendah atau gimana? sebentar. Ini se Iya, mode attitude itu. At altitude, at at altitude. ATTI TUDE ya. Iya, 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 betul, betul. Mode mode attitude Vario 160 ini saya coba. 160. Soalnya saya 160 nggak pernah ketemuan yang beginian sih karena baru ada yang ini. Oh, Setel model sebentar saya cari dulu di Google. Soalnya saya ini nggak ada iya. yang pernah nanyain sebelumnya gitu loh. Jadi saya juga cari Oh, info iya, dulu. iya. Oh, ini soalnya Soalnya gini, ada Pak. yang ngeluh Waktu motor itu injeksi saya, dirasa kurang opsi ini nih. Berapa tipe Honda memang perlu disetting attitude atau ketinggian 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 motor. Oh. Yang yang perlu melakukannya kebetulan mesin mode 1 digunakan, mode 2 lanjut mode 3. nah Oh, soalnya kalau saya ada kalau kalau pengalaman, kalau Pak. kalau mode yang ini kalau ini yang saya baca secara teori dulu ya. Ini secara saya baca Ah, ah, secara teori. Kalau yang saya baca ini kalau hanya di setting ini sebenarnya nggak perlu ini sih dia semacam kayak pakai kunci ya antara 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 pakai kayak kunci-kunci kontak gitulah kayak ini tinggal main putar-putar di kunci kontak aja ini untuk setelnya jadi nggak perlu setelan yang harus ke dealer nanti bisa mm, dipelajari secara secara ini ya otodidak mungkin nanti dari Google cuman mm, untuk mm, keperluannya sendiri sih ya mm, keperluan sendiri ini kemungkinannya adalah dari kayak kalau misalnya kita pergi mm, ke mm. daerah pegunungan ya kan daerah pegunungan Iya, ini mm, kemungkinan kemungkinannya adalah ketika kita di daerah tertentu itu kan biasanya kayak kadar oksigennya kan kadang-kadang bisa berkurang atau apa sih namanya kayak eh, tekanan udara atau apalah namanya saya lupa apa istilahnya itu kan kadang-kadang berkurang tuh. Nah, jadinya mungkin mm, dengan mm. dengan modenya seperti ini itu dia bakalan supply oksigennya bakalan agak lebih dia untuk kayak nyedotnya itu kayaknya sih seperti ini yang saya baca. Kalau yang saya baca dari Mm, Google. mm, Nah, jadi itu bisa diatur. mm, Jadi mm. misalnya sekarang oh nih kita ngerasa nih mungkin eh, mungkin ke puncak lah gitu misalnya kalau daerah sana ya mungkin Iya, kalau iya. ke puncak Mm, mungkin dengan ke puncak itu di daerah ketinggian berapa itu kayak kok kadar oksigen tuh gini kok kan agak kadang-kadang bisa berkurang juga kan namanya kan kadang-kadang tuh kayak kita tahu iya, tuh dari gendang telinga kita kayak ada hup gitu kan nah iya, iya. kok di sana rasa berkurang itu bisa di setel tapi manual sih memang nah ini mirip seperti kayak VVA-nya motor Yamaha. Oh. Cuman bedanya VVM motor Yamaha itu otomatis nggak bisa disetel. Dia bakalan tahu kurang lebih dengan kondisi sekian dia langsung nyala. Pek kalau misalnya nggak perlu ya dia nggak nyala seperti itu. Nah, cuman mungkin kalau di Honda ini ya mungkin pengen supaya lebih penggunanya lebih apa namanya kreatif mungkin. Jadinya di setel mandiri gitu. Mungkin loh ya. Soalnya sebenarnya Iya, iya, sebenarnya iya. yang mode seperti ini saya belum pernah ini sih belum pernah ada yang nanyain. Saya malah baru tahu juga gitu. Kalau yang mode attitude Oh, ini. iya. Soalnya saya ada pengalaman Pak gitu waktu di bengkel itu bengkel nggak tahu dia di setel-setel apa gitu jadi ngebrebet motor saya gitu. Mm-mm, Terus abis itu udah ketika saya kira kan ininya kan kayak sensor sensor gasnya kan. mm-mm, Nah, terus akhirnya saya ke bengkel resmi. Dia mm-mm. bilang ini error nih model altitude-nya dia bilang. Emang habis Ah, diapain katanya. Ternyata saya waktu bersihin throttle body, ah, ah, throttle-nya
itu dia ngaruh jadi error sensornya gitu. Dia jadi ngerubah-ngerubah altitude-nya jadi berubah otomatis gitu. Ntar Oh, mode satu, ntar mode dua, mode mode iya gitu. bisa Jadinya motor jadi kayak ngeberbet. ini kemungkinan ya, ini kemungkinan. Ini saya baru kalau yang kasus saya seperti ini baru Mm-mm. kemungkinan ya. Mungkin pas Heeh. pemasangannya itu sensornya gak dipasang dengan benar. Kemungkinan kalau hal seperti ini. Ta- tapi kenapa nggak kebaca sama itu ya, beli ya? Ininya apa sih? Engine Dia check. kalau bisa dibilang kayak kode mile, mile-nya kenapa nggak baca ya? Kayak engine check gitu maksudnya ya. Iya, heeh. Biasanya kan kalau misalkan ada malfunction kan dia kebaca ya. Ini nggak kebaca loh. Tapi Ada kita kok. ngerasain Heeh. kok Karena gini, kayak ada yang beda ya gitu. ini asumsi saya dulu ya. Ini asumsi saya dulu. Kemungkinannya Ya, Ecu itu heeh, heeh. tidak menganggap sebagai error. Mungkin Ecu tidak menganggap sebagai error, jadinya dia itu Oh, tidak mengirimkan ke istilah ke dashboard ya, maksudnya ke speedo gitu. Dia mikir ya, oh ini bukan hmm, ini kan dilakuin hmm. sama manusia, jadi dia nggak ngeluarin ini, dia nggak ngeluarin apa namanya, nggak ngeluarin engine check seperti itu. Itu ada kemungkinannya karena memang ada beberapa yang seperti Oh, itu, ada beberapa kasus yang dianggap sepertinya kayak apa Ecu itu tidak berpikir bahwa oh ini bukan error, jadi ya udah lempeng-lempeng aja. Cuman dari sensor ya itu bisa aja mungkin kayak kurang kurang apa namanya, mungkin kurang kurang klop atau gimana, atau dia mungkin salah apa gimana sih, mungkin bisa seperti itu. Namanya juga di lapangan ya. Nah itu iya, dicek iya. sama Honda, Betul. ternyata sudah dibenerin, ya udah kemungkinan besar Oh, itu oh, di karena reset. apa? Karena apa? Ini apa namanya kayak dari dari hardware-nya dia dari alatnya sendiri kan tidak ada kerusakan harusnya. Ya kan tidak ada Ya, ganti alat kan, heeh, cuma di heeh. reset doang ya. Nggak, Kemungkinannya betul, terbesar betul. seperti itu. Kalau saya sih kemungkinan terbesar adalah pasti itu. Yang seharusnya error tidak dianggap error Hmm. oleh ECU. Udah pasti seperti itu. Gitu. Oke, oke, oke. Nah, menurut Bapak, Pak, saya mau Mm-mm. nanya, Mm-mm. kalau misalkan remap ECU Mm-mm. standar, Mm-mm. itu efek dampak panjangnya itu ada gak sih, Pak? Gitu. Ada, ada. Gini, ECU motor standar itu kan sudah dilimit Mm-mm. sama dari dilimit dari apa sih namanya kayak dari perusahaan, dari apa namanya dari company lah ya, dari company motor ya. Kita Oke. nggak sebut lah Heeh, heeh. harus Honda kayak Yamaha, Kawasaki, nggak. Kita Iya, iya, iya. sebutin ya ini bahwa dari dealer ya kan. Itu sudah dilimit. Mm-mm. Sebenarnya dealer itu dia bisa ngebikin ECU yang overpower, bisa. Tapi kelemahannya adalah umurnya bakalan berkurang, umur motor bakalan berkurang. Jadi kenapa selalu keluaran dealer, kenapa semuanya di limit itu untuk menjaga namanya durability atau ketahanan. Cuman kita kan saking Oke. kreatifnya kan antara ganti ECU atau ngeri-map ya kan. Ya, Sebenarnya betul, untuk betul. ngeri-map ya kan, ngeri-map itu menurut orang ya, ini sekarang ini ada dua ada bahasan ya, ada yang secara subjektif dan objektif. Kalau menurut dari Mm-mm. orang atau objektif ya, itu kalau dibilangin oh remap nggak bahaya kok selama dia remapnya nggak over banget seperti itu. Mm-mm. Nah, kalau Mm-mm. sudut pandang saya sebagai subjektif ya, mau di remap gimana pun itu pasti ada dampaknya. Ibaratnya gini, ibaratnya ya, anggap aja ke apa namanya kayak em, lampu deh. Kita ngomong lampu lampu LED Iya. kan, lampu LED. Itu anggap aja nilai terangnya adalah 7 ya kan. 7 kemudian dia bisa tahan mungkin 5.000 jam tanpa mati lah gitu misalnya ya. Dia punya ketahanan 5.000 jam gitu Mm-mm. misalnya. Dengan nilai keterangan 7 secara konstan seperti itu kan. Nah, Mm-mm. kenapa dibikinnya 7 supaya dia tahan lama di 5.000 jam. Seperti itu kan. Itu udah setelan pabrikan. Nah, Aha. cuman kita namanya kadang-kadang kita saking kreatifnya, ini dibawa ke tempat elektronik, di-upgrade jadi nilainya 9. Tambah terang, iya, tapi umur berkurang. Oh, Itu iya sih. logikanya. Aha. Jadi dipaksa untuk kerja lebih ekstra. Padahal yang kita ketahui adalah motor yang kita gunakan itu sebenarnya untuk harian atau untuk balap. Kalau Betul, untuk betul, balap betul, is betul, betul. okay. Kalau untuk balap is okay. Mau misalnya gini, kita mau balap, entah balapan motor apa lah pokoknya kita mau balap ya kan. Ya. Ada Aha. dua regulasi. Regulasi yang pertama harus pakai ECU standar, tapi boleh di remap. Yang kedua harus pakai ECU apa harus pakai ECU racing misalnya seperti itu. Otomatis kalau misalnya yang Aha. kelasnya dia ECU standar,
otomatis kan dia kan nge-repair sampai habis-habisan dong, ya kan? Iya, iya. Nah, begitu dipakai race, pakai balapan, ya kan? Dia kembali ke garasi, itu dicek lagi semuanya, mesin apa sampai ECU tuh dicek. ECU ini masih bisa kepake apa enggak? Kalau emang masih bisa dipakai, ya dipakai. Tapi kalau enggak harus diganti. Sekarang pertanyaan, kalau kita kondisikan hal seperti itu ke motor harian, mau kita ganti ECU misalnya 1 bulan sekali karena gara seperti itu? Kan enggak. Iya sih, benar sih. Seperti Ah, itu. ah, 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 Makanya ah. makanya sebenarnya kalau mau di remap ECU untuk kebutuhan standar, menurut saya pribadi sih ya, saya tidak rekomendasi. Tapi bukan berarti saya tidak saya melarang. Enggak. Saya tidak ada melarang untuk Oh, meremap. Ini kembali ke orang gitu loh. Karena apa ya? Saya oke. sendiri pun motor sudah bore up 108 NX saya 183 cc plus sudah plus plus sebagainya, kiri main CVT juga. Minggu depan Ah, saya mau ah. upgrade 200, ECU saya standar loh. Standar ting-ting, tidak Oh, ada remap. Karena apa? Saya nggak perlu untuk nge-remap. Untuk apa? Tujuannya apa gitu loh. Kalau tujuannya untuk motor lebih kenceng, ya kenapa nggak sekalian bikin motor balap aja? Bener nggak? Nanggung gitu loh. Maksudnya kayak orang-orang tuh kadang saya pikirnya gini, saya pengen motor biar kenceng tapi budget pas-pasan. Hah? mm, 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 mm. Gitu loh. Kalau memang mau bikin kenceng ya sekalian langsung full spec racing, langsung beng khusus bikin gitu loh. Langsung dipakainya tuh untuk misalnya nih ya, saya punya temen dulu, tapi orang sudah meninggal. Dia bikin Iya. khusus motor balap, tapi dipakai untuk malam doang. Bayangin, untuk malam doang. Oh, Jadi kalau malam otomatis kan sepi, ya kan? iya, iya, betul, betul. Dipakai buat malam doang. Yang hariannya dia naiknya apa? Scoopy, Beat, Oh, standar. Malamnya dia pakai itu ya, motor dia itu kalau asal itu Vega atau Jupiter Set. Dan itu tuh ini udah lama nih, memang udah lama ya. Sebelum NMAX keluar lah pokoknya, masih yang generasi 110 atau 25 lah pada saat itu. Saya lupa motor dia itu apa. Pokoknya yang jelas Yamaha itu. Tapi nah, hmm, dia bikin speknya tuh gila-gilaan. Speknya gila-gilaan. Mau ngidupin mesin aja pakai engkol udah nggak bisa. Harus pakai kayak mesin, tau kan kayak mesin MotoGP itu yang kayak harus giniin ban gerak-gerak tahu. gitu. Nah, harus gerak kayak itu. Kalau dia pakai engkol Oh, mental, kaki langsung gini. Jadi langsung udah kayak engkolnya sudah mental sendiri. Seperti itu. Dan itu memang full saking. spec racing. Iya. Bahkan dia tuh pakai aki apa enggak? Saya lupa. Tapi dia pakai lampu kecil untuk biar ya segera terang aja. Tapi dia pakai untuk malam doang. Pakai muat gitu. Jujur ya, FU kalah. Satria FU kalah. Wih. Satria FU dia tanding nih. Ya kayak ya kita ngomongnya kayak drag race kayak ya balap-balap liar gitu ya. FU kalah. Ah, ah, ah. Kalah buku tuh peng langsung lari. Hmm, Cuman ya itu satu borosnya minta ampun, satu tangki itu paling cuma bisa paling jarak mungkin 20-30 kilo udah habis. 40 kilo lah atau 50 benar. kilo udah habis satu tangki. Tapi mau full racing. Itu memang niat orangnya gitu loh. Oh, Makanya sekarang kadang-kadang tuh oh, kadang tuh ya orang begini. Saya mau upgrade standar racing. Standar racing itu yang gimana? Ambigu kan? Standar racingnya benar-benar iya. racing yang sesuai dengan standar atau standar-standardan rasa racing. Kalau memang mau dibilang seperti itu, saya lebih bilangnya adalah memang mau racing competition atau racing daily. Kalau dibilang racing daily, oke itu lebih benar namanya. Karena apa ya? Kita mau upgrade dengan part yang racing tapi bisa digunakan untuk sehari-hari. Itu yang benar. Kalau dibilang standar racing itu apaan gitu loh. Kadang-kadang saya bingung dengan kalimat ambigu seperti itu. Makanya kadang orang bilangnya kapan hari ada yang ini. Ada yang kelas saya nanyanya, saya mau upgrade CVT standar racing. Ah, standar racing mau balapan. Enggak, mau pakai sehari-hari. Itu namanya racing daily, bukan standar racing. Kok standar racing? Racing yang ada standarnya. Nggak tak bilang gitu. Baru dia ngerti. Kadang-kadang ya itu. Oh, Jadi kalau memang istilahnya oke. gini ya, kalau saya pribadi loh ya, saya pribadi, tanggapan saya tentang orang mau upgrade, ya kan, lebih baik upgrade tapi masih mengedepankan namanya durability. Upgrade, Iya sih. tapi ada ketahanannya. Daripada upgrade yang istilah gini. Saya juga ada satu teman juga, dia sudah upgrade full-fullan, tapi setiap Mm-mm. pakai jalan aja seberapa ya, dar meledak mesinnya, dar meledak CVT-nya, dar meledak ininya ini. Maksudnya bukan meledak bom gitu ya, kayak blown engine. Iya tahu. Karena kalau kita anggaplah, misalnya Bro Kevin nih, ya kan, mau upgrade satu Ya, ya. Vario 160-nya, dibawa ke puncak.
Lah baru sampai mungkin apa daerah Bogor ya mungkin ya. Apa di bawahnya sebelum sampai tujuan, baru setengah jalan jebol mesin. Wah, game over. Berapa Ih, udah habis, belum towingnya, belum ininya, belum bener, itunya. Ya seperti itu. Jadi bener-bener sih. kalau Saya mau juga ya korban itu juga sih malpraktek pertamanya Pak iya, gitu. Saya juga gimana ya korban malpraktek kirian gitu. Dibilang katanya kan ini kan kita kan pertama kan nggak ngerti lah gitu kan ya. dibilangin Mm-mm. bengkel lah gini 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 gini. Sampai itu motor baru sampai V-belt putus, sampai putus beltnya. Buset. Iya, sampai putus. Terus saya juga masih ada sih gitu kayak bekas-bekasnya tuh, waduh, susah dibersihin deh pokoknya. Sampai tuh orang Astaga. bengkel di pinggir jalan tuh pada bingung gitu. Ini kok motor baru, belt udah putus. Ternyata pas diselidikin, ternyata saya dikasih beltnya belt Vario 150. Nah, Itu kan beda, pendek ya, beda, beda. beda Ya, makanya. saya Mm-mm. saya dulu pernah hampir mau masang yang 150. Karena gini, saya pikirnya awalnya adalah sorry, waktu itu di PCX, sorry, PCX kan PCX 160 lebih lebih duluan keluar kan. Nah, Ah, saya ah, ah. itu sudah mau upgrade full. Oh, gitu. Dan salahnya saya adalah waktu itu saya belum nanya sama, waktu itu kan saya kan jual mereknya TDR kan. Saya tanya lah, Oke. apa saya mau masang, setelah dipasang, loh kok rasanya aneh gitu kan, mekanik bilangnya ini kayaknya nggak cocok deh gitu kan. Nah, karena di Oke. baru sudah Oh, telanjur sudah kebuka gitu kan, udah kena pasang, akhirnya ah, saya ah. baru telepon pihak TDR, tanyain, ini kok yang PCX 160 kita pasangin V-beltnya TDR yang Kevlar kok nggak bisa ya, dia bilang gitu kan. Dibilangin, ya memang Ya. belum Ah, bisa, ah. karena memang belum 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 diproduksi. Oh, Dalam hati saya pas itu ya, selamat saya belum pasang. iya. Selamat saya Saya belum pasang. putus, Pak. Makanya, waduh. Memang pertamanya enak, akselerasi, waduh, kenceng banget gitu. Iya, Tapi saya kan nyium-nyium kayak, kok bau karet. Saya udah curiga dari rumah kosong. saya bawa belt standarnya akhirnya. Kayak bau karet nih kok, bau karet gitu. Bingung, makanya saya itu baru pemakaian itu 3 hari. Mm-mm. 3 hari bayangin. Belt dengan kondisi itu belt Vario 150 itu baru. Baru loh gitu. Gitu. Tapi Sampai. semua airnya ya itu kan memang saya custom ya gitu kayak Mm-mm. rumah roller semua itu custom kerok Mm. gitu loh. Mm. Makanya saya jadi kapok gitu. Pakai slider pula. Pakai Makanya roller slider. saya itu Makanya ya, waduh saya kacau deh. saya pernah bikin satu video ya kan. Saya tuh tidak melarang penggunaan mangkok custom Mm-mm, masuk krok, mm-mm. tapi saya tidak rekomendasi. Itu banyak banget yang hujat saya. Tidak menyarankan. Iya. Banyak banget, Oh. banyak banget yang menghujat saya. Banyak banget. Dan setelah saya selidiki ternyata yang hujat saya adalah oknumnya. Ya, bukan oknum sih, maksudnya orang yang bikin custom. Sedangkan yang sisanya yang komen adalah orang yang setuju, bahkan ada yang sudah pernah jadi korban. Saya pakai Iya. dibilang katanya enak 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 pakai custom gini 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 gini. Motor saya hancur baru dipakai berapa bulan. Makanya sampai yang gila gitu. Itu loh. Iya, makanya Makanya ini kan kayak begini kan mana sih kalau misalkan saya bisa nih. Tuh, mm-mm, hancur lihat tuh. iya. Gimana nggak ini tajam ini. Makanya saya tidak pernah namanya menyarankan, bukan berarti nggak boleh. Karena apa? Yang custom itu sebenarnya adalah untuk kompetisi. Kalau kompetisi mah Iya, hajar-hajar aja. Lu benar sih. mau bikinin custom kayak gimana pun ya terserah. Tapi kan pemakaian cuma sebentar, gitu loh. Betul, 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 betul. Makanya saya paling tidak menyarankan pakai yang seperti itu gitu loh. Dan biasanya orang-orang bengkel tuh biasanya Mm, nyoba-nyoba. Jadi iya, betul. Makanya motor kita, motornya konsumen jadi percobaan. Kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi, saya tidak pernah namanya mm, bikin iseng motornya orang gitu loh. Dalam arti adalah misalnya seperti ini. Misalnya dari substitusi dari motor apa ke apa gitu misalnya. Itu saya mm, nggak mm, pernah bikin yang seperti itu. Tapi kalau misalnya yang saya coba itu adalah misalnya mm. motor misal Vario 160 nih. Ya, kita namanya uji coba di berat gramnya. Itu nggak masalah karena apa kan tetap bisa dipasang gitu loh. Betul, betul, Nah, betul, betul. jadinya waktu itu Ah, ada yang pertama kali datang kita coba. Oke, kita coba ya ini kita baru pakai. Ternyata dengan konsep racikan saya cocok. Karena memang racikan saya itu adalah global untuk semua metik bisa gitu loh. Tinggal menyesuaikan ke metik masing-masing.
Ternyata cocok Iya gitu loh. benar. Nah, cuman gara-gara V-beltnya itu saya juga kaget loh. Oh, beda ya gini ini. Ih, Nmax ya. Nmax saudara loh. Nmax old, Nmax new saudara kan. Saudara, ya kan? V-beltnya beda. Nmax iya. new lebih panjangan. Dan itu Oh, sudah pernah ada kasusnya. Waktu kayak mungkin ada setahun yang lalu, ada orang komplain di grup Facebook. Saya pas lagi buka grup, ah, ah, ada ini saya beli V-beltnya, saya lupa mereknya apa ya. Pokoknya dia beli yang aftermarket, motornya Nmax mm, old dikasih Nmax new. Udah hancur iya makanya karena orang nggak itu tahu. standar tuh. Iya. Iya makanya itu padahal itu standar tuh itu V-belt standar benar-benar Mm-mm. Honda punya. Iya. Itu katanya lebih enak katanya gue akselerasi dapat tuh begini 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 ya akhirnya PR di jalan buat apaan Nah itu dia. gitu sampai Kadang-kadang itu saya ada yang namanya kayak itu dah mengorbankan durability untuk namanya performa dan tidak tahu kapan betul betul meledaknya seperti itu ya. Ini iya masih ada makanya waktu udah sekitar udah ada 4 menitan. Kalau ada mau satu pertanyaan singkat boleh. 4 menit. Oke, ini kalau misalkan nih Mm-mm. yang bener masang roller Mm-mm. ini berlawanan atau searah jarum jam. Searah jarum jam tapi dengan sisi yang lebih tebal di sebelah sisi satunya lagi yang sebelah kanannya. Jadi biasanya itu kalau kita lihat ada sisi rollernya yang tebelan itu biasanya di bagian yang ngedorongnya itu. Sudah pernah Oh, bikin, jadi saya sudah pernah bikin apa namanya untuk masangnya itu saya sudah pernah di YouTube. uh-uh. Ada caranya masangnya, Oke, ada cara oke. masangnya. Nanti Oke, gini dan oke, nanti oke, dari oke. apa namanya admin saya tak suruh Hah? ke ini tak suruh apa saya kasih linknya nanti dari admin saya tak kasih ke Bro Boleh, Kevin ini untuk cara masangnya. Saya ada boleh, dari ini. boleh, Tak boleh. kasih ke ini ya. Sama saya mau nanya itu kalau TDR udah ada paket bore up gak untuk Vario 160? Belum. Belum. PCX 160 beda gak nih? Belum. Belum ada ya? Belum. Oh, belum ada. Yang Oh, 160 belum ada. Kalau 150 ada. 150 oh sudah iya ada. jangan. Tapi Saya sempat tanya dulu, eh, yang kelasnya 160 ini bisa dipasangin dari 150 nggak biar jadi 177 tak bilang itu kan. Oh bilang nggak bisa berbeda. uh, Oh ya sudah, saya nggak berani eksperimen jangan udah. coba-coba deh. Nggak jangan coba-coba. Iya, Kecuali kalau misalnya saya punya motor Vario, tak coba ya mungkin, biar risiko saya. Saya kan nggak mau ngorbanin motor konsumen, nyari gara-gara namanya. iya, iya, Seperti iya, 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 itu iya. ya. Oke, 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 oke. Eh, eh, oke, waktunya masih ada nggak? 2 menit. 2 menit. Oke. Nah, ini kan punya saya Vario 160 nih. Mm-mm, Kasusnya masih sama nih, radiator rembes. mm-mm. Sampai sekarang nggak ada dari pihak Honda tuh, cuman Water, ngomong doang lah, ibaratnya kayak ganti water jacket kalau bocor. Udah solusi pertama deh itu dah. Solusi paling apa awal tuh? water Water jacketnya. jacket. Ya. Kalau orang-orang bengkel pasti ngerti water jacket itu apa. Jadi water jacket itu tuh kayak apa ya? Seal-nya gitu lah modelnya. Jadi di water jacketnya diganti pasti. Oh, water jacket ya, Ah, bukan ah, bukan dari air coolernya ya. bukan. Kayak kan contoh katanya merek katanya ini cocok katanya buat Gak ada. Honda. Gak Itu ada. nggak ada ya? Gak ada. Motor saya Oh, sudah bore up. oke. Motor saya bore up Hah? otomatis kan lebih panas kan. Saya pakai dari Ah, ah, ah. Yamaha-nya Ori. Sampai sekarang nggak ada masalah, cuma lebih boros aja sih iya, karena lebih panas. Tapi nggak sampai ngerembes. Oh, oke, Jadi oke, yang oke, pasti oke. itu adalah water jacket. Kalau sudah radiator ada ngerembes, water jacket pasti udah satu. Kalau dia Water motor jacket standar, ya. kalau motor standar loh ya, kita ngomong masih standar, mesin tidak ada di power up, water jacket udah pasti. Oke, 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 oke. Ya, Siap. siap. Itu aja sih. Cukup. Cukup ya. Makasih banyak Oke. ya. Ya, Ya, sama-sama Pak. terima kasih. Nanti kalau mau Sukses ada selalu. mau Ya, mau konsultasi lagi bisa tinggal daftar aja ya. di link ya. Nanti bisa diatur Oke. jadwal Ya, sama admin ya. Oke, terima kasih ya. oke. Oke. Yuk, makasih, makasih Pak. Ya, mari Ya, Pak. selamat hari.